memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraini, saya dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Buana Perjuangan Karawang. Langsung aja ya Teh ke pertanyaan pertama. Gimana sih menurut Teteh penerapan hak dan kewajiban di Indonesia itu udah terlaksana dengan baik belum? Jika kita berbicara mengenai hak ya, hak sendiri kan adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik warga negara. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab oleh warga negara. Nah, sebagai warga negara, tentunya kita layak untuk menerima hak dan kewajiban sebagai tanggung jawab menjalankan kewajiban. Nah, jika berbicara menurut pendapat pribadi, menurut pendapat saya, hak dan kewajiban di Indonesia diaturkan dalam undang-undang yang sudah terlaksana ataupun sudah ada, yaitu seperti yang pertama adalah hak dan kebebasan untuk memeluk agama, untuk berpendidikan ataupun untuk saling menghormati. Nah, hak dan kewajiban di Indonesia sendiri sudah terlaksana dengan baik, tetapi masih banyak hal-hal yang belum bisa disadari oleh masyarakatnya sendiri gitu, sehingga hak dan kewajiban itu masih belum didapatkan oleh masing-masing warga negaranya. Jadi begitu. Berbicara tentang hak ya, di Indonesia ini kan kita beragam, banyak sukunya, banyak agamanya juga beda-beda dan mereka bebas memilih agamanya masing-masing. Nah, menurut Teteh keberagaman ini tuh menimbulkan perselisihan nggak sih antar warga negaranya? Nah, khususnya untuk agama ya, kalau perselisihan sih pasti ada ya, seperti yang fenomena yang kita temui beberapa waktu lalu gitu kan, banyak sekali mengenai agama yang bertentangan gitu. Tapi kita balik lagi kepada Bhinneka Tunggal Ika, di mana meskipun kita berbeda, tapi kita tetap satu tujuan. Kita balik lagi kepada Pancasila, karena di Pancasila itu bukan hanya ada satu agama atau hanya ada satu kebudayaan atau keberagaman, melainkan semua keberagaman itu adanya di Pancasila, yaitu melalui Bhinneka Tunggal Ika gitu. Jadi kita balik lagi ke sana, ke cita-citanya bangsa Indonesia. Seperti itu. Oke, jadi yang penting bersatu ya Teh. Ya. Toleransi. Oke, Ya, kita toleransi. beralih ke demokrasi ya Teh. Kalau menurut Teteh, demokrasi itu apa? Nah, demokrasi ya. Menurut pendapat saya, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil sebuah keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Nah, demokrasi sendiri mengizinkan warga negara untuk ikut serta baik secara langsung ataupun melalui perwakilan-perwakilan dalam perumusan atau pengembangan dan pembuatan hukum. Jadi, ya seperti itu. Oke, kan tadi bahwa demokrasi itu sistem. Nah, seperti yang kita tahu di Indonesia ini sistem demokrasinya berubah-ubah gitu, sudah beberapa kali mengalami perubahan. Nah, demokrasi yang sekarang ini menurut Teteh udah tepat belum? Nah, mengingat kembali lagi banyaknya fenomena yang menyimpang atau yang terjadi karena tidak berjalannya dengan baik demokrasi di Indonesia. Hal ini membuat sebenarnya demokrasi itu dianggap baik-baik aja ya. Tapi dalam artian lain, demokrasi juga bisa membunuh bangsa. Kenapa? Karena bisa dibilang demokrasi dapat menyesatkan bagi warga negara yang bersangkutan karena masyarakat yang belum memahami peta demokrasi yang sebenarnya. Nah, sehingga pada masyarakat masih banyak buta ataupun belum mengerti apa itu demokrasi. Nah, pada saat ini adalah demokrasi diterapkan di warga negara Indonesia belum memiliki kesiapan kultur atau yang nantinya akan menganggap bahwa demokrasi melunturkan kebudayaannya. Hal ini membuat demokrasi menjadi kurang sejahtera, kurang makmur, dan kurang harmonis.
fenomena ini juga sering disebut dengan kesesatan jalan demokrasi. Nah, maka dari itu jadi lebih banyaknya itu demokrasi itu sebenarnya sudah tersusun dengan baik, hanya saja banyak warga negara yang belum memahami peta demokrasinya gitu, sehingga banyak yang menyimpang mengenai pemahaman tentang demokrasi yang ada. Dalam penerapan demokrasi ini kadang mencederai HAM nggak sih, Teh? Demokrasi mencederai HAM atau tidaknya balik lagi ke dalam pengertian demokrasi di mana semua warga negara memiliki hak ya. Jika kita berbicara saat ini ya bisa dibilangnya mencederai HAM gitu karena demokrasi kadang membunuh HAM gitu. Kadang ada beberapa hal yang akhirnya melunturkan hak-haknya hak asasi manusia orang lain gitu. Oke, ngomongin soal HAM ya Teh. HAM di Indonesia penerapannya sudah baik apa belum menurut Teteh? Apa masih banyak kekurangan? Kalau menurut saya pribadi sih ya masih ada kekurangan. Karena ya masih sepertinya tuh masih terngiang ya di kepala bahwa hukum itu lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nah, itu juga kan adalah salah satu bentuk dari cederanya HAM gitu di Indonesia gitu. Tidak dapat dipungkiri ya seperti fenomena yang kemarin bebas karena sopan Wah, gitu kan. waduh gimana ini? Itu kan ya itu kan menjadi sebuah fenomena yang sangat yang sangat luar biasa gitu di Indonesia gitu. Karena orang itu sopan dan orang itu bebas ya. Namanya juga salah pasti itu harus sopan dong. Realitanya seperti itu. Tapi kan lain cerita ketika kasusnya orang lain mungkin yang masih bisa untuk dimaafkan tapi ternyata hukumnya masih tetap berjalan sesuai dengan undang-undang ataupun sesuai dengan peraturan hukum. Jadi masih banyak ini ya, masih banyak Kurangnya. perbedaan antara Ya. yang lebih tinggi jabatannya dan orang biasa gitu ya. Oke. Ya. Kita beralih ya Teh ke pertanyaan selanjutnya. Kalau menurut Teteh nih sebagai mahasiswa pendidikan kewarganegaraan ya, pendidikan kewarganegaraan itu di setiap sekolah atau universitas itu perlu nggak sih? Menurut saya pribadi itu sangat perlu sekali karena banyak sekali sekarang ya khususnya sekarang nih setelah masa pandemi jika kita bicaranya mengenai sekolah masih banyak siswa-siswa atau pelajar-pelajar yang belum memahami mengenai keberagaman di Indonesia entah itu tentang lagu daerahnya ataupun bahasa daerahnya, tarian daerahnya itu kan yang perlu kita budidayakan ya, perlu kita ketahui. Tapi masih banyak yang belum memahami itu dan bahkan ada beberapa siswa yang nggak hafal gitu mengenai itu semua. Kan itu adalah sebuah kecelakaan banget gitu kan. Karena harusnya kita adalah warga Indonesia, kita harus tahu lagu daerah kita khususnya tarian daerah dan bahasa daerah kita gitu. Tapi masih banyak yang melupakan itu entah karena memang sekarang mereka itu lebih belajarnya menggunakan teknologi gitu sehingga bahasa daerahnya dilupakan atau bagaimana. Yang jelas hal itu untuk bisa ada lagi itu ya diperlukannya dengan adanya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan gitu. Untuk itu sih. Hal itu menjadikan gitu generasi muda tetap ingat mengenai tentang pendidikan kewarganegaraannya gitu. Dan dibantu juga oleh guru-guru lain yang menganut mata pelajaran lain, pasti itu akan diselipkan pendidikan kewarganegaraan dan Pancasilanya sih masuk ke dalam situ gitu. Jadi Pancasila itu bisa ada di semua mata pelajaran gitu, bukan hanya peran guru PPKN saja, tapi peran seluruh warga negara Indonesia gitu. Oke. Udah habis pertanyaannya Teh. Terima kasih. Oke, Habir, selamat datang. Silahkan sebelumnya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, sebelumnya terima kasih
Eh, Perkenalkan, saya Hobir Abdul Zabar dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Angkatan 21, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Baik, selamat datang Hobir. Terima kasih sudah menjadi narasumber saya hari ini. Kita beralih ke pertanyaan pertama ya. Kalau menurut Hobir sendiri, penerapan hak dan kewajiban di Indonesia ini sudah terlaksana dengan baik apa belum? Baik, terima kasih. Menurut saya pribadi ya, ini menurut saya pribadi, penerapan hak dan kewajiban di Indonesia itu sangat buruk. Karena aparat yang bertugas untuk memerintahkan untuk masyarakat melaksanakan hak mereka itu tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu. Ya seperti contohnya ya, tumpul ke atas tajam ke bawah gitu. Jadi mereka untuk kalangan atas hak dan kewajiban itu ya udah nggak ada hak dan kewajiban bagi kalangan atas. Namun bagi kalangan bawah itu sangat-sangat ditekankan gitu. Oke, baik. Kita beralih ke pertanyaan kedua ya. Indonesia ini kan beragam ya. Dari keberagaman yang ada di Indonesia ini, mungkin nggak sih terjadi perselisihan gitu antara golongan gitu? Mungkin kalau pergeseran antar golongan itu pasti bisa saja terjadi ya. Cuman sebenarnya kalau keberagaman itu sebenarnya sangat menguntungkan bagi bangsa ini karena seperti halnya budaya di Indonesia itu kan sangat banyak. Jadi misal budaya A dan B menikah, itu dapat menghasilkan kebudayaan baru. Jadi kebudayaan baru tersebut diberdayakan, maka bisa sangat menguntungkan bagi masyarakat yang menganut yang ada di sekitaran lingkup budaya tersebut. Bahkan bisa menjadi sumber pundi rupiah gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari jawaban yang Hobir tadi sampaikan ya, dari pemerintah sendiri berperan nggak sih dalam menjaga keberagaman di Indonesia ini agar tetap rukun? Iya, untuk pemerintah berperan untuk menjaga keberagaman ini supaya tetap rukun karena seperti dulu ya mungkin dulu itu di zaman-zamannya perang Sambit atau apa itu yang konflik Dayak sama Madura. Terus bisa jadi ambil lagi konflik Dayak yang di Singkawang. Itu karena konflik-konflik itu kan bisa terjadi ya karena minimnya upaya pemerintah gitu untuk menyelaraskan, untuk menyatukan perbedaan. Jadi kuncinya ada di pemerintah menyatukan mereka supaya tidak terjadi pergesekan. Selain dari peran pemerintah juga peran warga negaranya sendiri ya yang harus bisa menjaga keberagaman. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalau menurut Habir, demokrasi itu apa sih? Demokrasi itu di mana suatu sistem yang berdasarkan keadilan gitu. Jadi semuanya itu bukan memiliki porsi yang sama, jadi mereka itu memiliki hak yang sama gitu, tapi sesuai porsinya. Jadi nggak ada yang namanya di demokrasi itu organisasi ini atau golongan ini, gue lebih tinggi jadi gue bisa ngelakuin apapun, I do whatever I want gitu. Jadi itu nggak bisa kalau di demokrasi. Jadi semuanya harus sesuai porsinya gitu. Ya, berbicara tentang demokrasi ya, demokrasi ini memungkinkan nggak sih mencederai HAM? Kalau demokrasi berjalan dengan baik, HAM pasti akan terjaga. Tapi sayangnya demokrasinya aja kurang baik ya. Ya mungkin kalau demokrasinya sangat buruk bisa saja mencederai HAM. Oke, menyinggung tentang HAM ya, upaya pemerintah dalam perlindungan HAM warga negara tuh sudah optimal atau belum? Saya mengutip kata-kata dari Ketua Amnesty Indonesia aja ya. Jadi menurut beliau penegakan HAM di Indonesia itu sangat minim, bahkan hampir tidak ada. Karena seperti contohnya pemerintah itu sering berlaku semena-mena dengan mereka menangkap orang-orang yang dituding mencemarkan pemerintah itu. Jadi HAM di Indonesia itu untuk saat ini masih kurang baik dalam perlindungan maupun penegakan terhadap kasus-kasus yang sudah terjadi.
Oke, berarti kan ada tadi Hobir bilang bahwa orang-orang yang ditangkap karena mengkritik pemerintah. Berarti kalau misal kita kutip dari jawaban Hobir, itu berarti bahwa pemerintah juga anti kritik dan itu tidak demokratik. Itu benar apa tidak menurut Hobir? Menurut saya nggak benar. Pemerintahnya sendiri itu kan kata mereka juga, mereka itu sangat welcome terhadap kritikan, tapi ada saja oknum seperti oknum dari parlemen yang ketika ada masyarakat yang mengkritik, dia malah kayak kebakaran jenggot, jadi dia melaporkan si masyarakat tersebut ke pihak kepolisian. Jadi bisa dibilang itu karena oknumnya aja yang dikritik. Untuk saat ini sih mungkin pemerintah tidak anti kritik ya. Oke, berarti perbedaan sudut pandang aja berarti ya kalau begitu. Ya. Menurut Hobir dengan kasus yang tadi Hobir sampaikan itu tanggapannya gimana ya? Menurut pandangan Hobir sendiri, yang salah ini sebenarnya siapa? Kalau diusut semua ya salah banyak. Ya pertama dari anggota parlemen yang lobby dia, terus anggota tentara yang ngebantuin lolosin dia keluar dari Wisma Atlet. Sebenarnya dia nggak ke Wisma Atlet, jadi dia keluar dari bandara langsung cabut kan. Terus bahkan hakim pun menurut gua salah sih. Karena dia sopan doang terus dia dibebasin gitu. Ini karena dia sopan dibebasin gitu. Terus apa kabar soal nenek-nenek yang nyuri 2 batang singkong sampai sujud-sujud? Itu di penjara 2 tahun. Padahal emang seharusnya orang tuh bersikap sopan kan di pengadilan. Iya, semua orang bersikap sopan, nggak ada orang masuk pengadilan slang ya. Itu gitu sih. In Indonesia, nothing impossible if you have money. Mengenai kasus-kasus yang kemarin juga, yang bahkan memakan korban, yang sampai korbannya saat ini meninggal, tapi kasusnya belum diusut sampai tuntas. Menurut Hobir gimana? Ya, seperti itu untuk birokrasi di Indonesia. Nggak ada yang cepat, lambat semua. Kecelakaannya kapan, baru diusutnya kapan gitu. Terus itu harusnya kan dari sejak awal kecelakaan, harusnya si Gaga itu udah ditahan. Soalnya kan dari undang-undang lalu lintas aja kan udah dilanggar. Dia kan berkendara sambil mabuk juga lagi. Iya. Tapi bahkan sampai sekarang juga kan kasusnya masih diusut terus. Sampai kakaknya ya kalau nggak salah yang sudah mulai speak up saat ini. Kakaknya si Edelinnya ya, jadi nggak ada bentuk pertanggungjawabannya dari keluarga Gaganya sekalipun. Malah mereka ngelontarin itu kan kata-kata negatif yang mencederai gitu. Udah lari dari tanggung jawab. Berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Hobir, perlu nggak sih pendidikan kewarganegaraan ini ada di setiap tahap pendidikan, mulai dari sekolah itu SD, SMP, SMA, sampai kuliah sekalipun? Baik, menurut saya pendidikan kewarganegaraan itu sangat-sangat penting karena jika masyarakat tidak memahami tentang konsep kewarganegaraan, maka mereka pun tidak akan memahami tentang konsep bela negara. Jadi mereka akan berlaku seenaknya gitu. Jadi tidak memiliki rasa cinta terhadap negara, mereka pun mudah terdoktrin oleh orang-orang luar maupun ideologi luar gitu, seperti paham sosialis seperti itu. Jadi jika kita memiliki pengetahuan mengenai konsep kenegaraan, maka pasti kita akan tetap setia pada ideologi kita Pancasila dan akan terhindar dari ideologi-ideologi yang berbahaya seperti radikalisme dan semacamnya. Oke. Pernah nggak Hobir tuh mendengar bahwa pendidikan kewarganegaraan ini seperti lenyap gitu, seperti nggak ada aja karena kurangnya penerapan dari generasi muda ini. Jadi pendidikan kewarganegaraan ini berasa hilang gitu. Ya, kalau pendidikan kewarganegaraan itu saat ini seperti terasa hilang ya. Karena
yang saya alami dari kegiatan pembelajarannya saja pada saat di bangku sekolah, terlalu banyak teori gitu, bukan pengaplikasiannya. Jadi sebenarnya menurut saya tentang kewarganegaraan itu sebenarnya harus dipelajari itu tentang pengaplikasiannya, bukan hanya teorinya. Oke. Nah, untuk pengaplikasiannya ini, siapakah yang berperan agar membantu generasi muda dapat mengaplikasikan pendidikan kewarganegaraan ini? Ya, yang pertama yang itu tentu saja keluarga, orang rumah. Jadi sebenarnya orang rumahnya juga harus memahami tentang konsep kewarganegaraan. Lalu setelah dari rumah maka ke instansi pendidikan. Jadi instansi pendidikan harusnya sangat menerapkan tentang kewarganegaraan, tentang pengaplikasian kewarganegaraan. Oke, karena pertanyaannya sudah habis ya, mungkin Homir bisa memberikan closing statement-nya, memberikan kesan atau pesan kepada generasi muda yang menonton video ini nantinya. Baik, buat kawan suka budaya luar boleh, jangan sampai lupa ya sama budaya sendiri. Oke, terima kasih Hobir atas jawaban-jawabannya hari ini. Terima kasih juga sudah menjadi narasumber saya. Sukses terus Hobir.